Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video kita ke part ketiga. Mohon maaf tadi terpotong karena saya nggak sadar waktunya sudah habis. Kita lanjutkan untuk pembuatan card file, terutamanya pada menu customer ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke menu kita tadi, di mana sekarang kita metode pembayaran untuk customer ini kan cash tadi yang kita pilih ya. Sekarang kita mau gunakan metode yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kita gunakan yang namanya OVO misalnya. Maksudnya kategori apa? Others. Gitu. Terus kita gunakan sini, kita pilih OVO misalnya. Use method. Nah, gitu. OVO adalah satu aplikasi pembayaran atau payment gateway yang bisa digunakan untuk sekarang membayar secara sistem ya. Tapi nggak berarti ini itu ya apa endorse nggak. Oke, kontak log kita kosongkan nggak apa-apa karena belum ada apapun, jobsnya juga masih belum ada, dan startnya juga masih kosong. Nah, itu kira-kira gambaran untuk kita buat pada PT Cemerlang yang merupakan customer kita. Kita lihat di sini, customer ada dua, PT ABC dan PT Cemerlang. Dan kemudian kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu kita simulasi untuk membuat supplier. Tapi bentar, saya buka dulu yang PT ABC ya. Teman-teman bisa lihat. Sini profilnya, infonya. Kemudian detailnya, customer nomor 1 di Jakarta. Saya buat tadi. Kemudian sharing detailsnya, ini penjualnya, sales personnya adalah Aziz. Yang ketiga Ridwan, sekarang ini adalah Aziz. Pengiriman cara kurir dan seterusnya. Kemudian payment detailsnya secara cash, ya kan OVO tadi. Kita buatkan kontaknya masih kosong, lainnya masih kosong. Nah, sekarang kita buat cara yang ketiga, atau hal ketiga yang kita buat adalah untuk supplier. Kita coba. Oke, supplier. Kita pilih company kan udah tahu ya contoh company. Sekarang kita buat individual contohnya. Individual supplier kita namanya Mr. Nama akhirnya. Sorry. Atan. Last name-nya. Tuan Atan ya. Kemudian card ID-nya AT. Kalau kita mau buat boleh. Alamatnya nggak apa-apa. Jalan Karimun. Atan ini salah satu rekan saya sih. Di Karimun posisinya. Kotanya di Karimun. Dia penjual ini. Furniture. Country-nya Indonesia. Postcode-nya contoh saja ya. Oke, nomor teleponnya contoh. Nah, kita lanjut ke sini. Card details-nya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Karena kita emang belum bisa ngisi. Sini, contoh notes-nya merupakan supplier barang dari Karimun. Contohnya seperti itu. Kemudian, buying details-nya, purchase layout. Kita pilih item lagi. Jadi contohnya, formnya kembali ini yang saya gunakan. Jadi kalau pendapat saya, kita harus seragamkan. Apabila kita gunakan MyOB Plain Paper PO untuk customer, maka untuk supplier pun kita gunakan form yang sama. Tujuannya apa ya? Supaya kita enak menggunakan form yang sama, nggak berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian expand account-nya. Oke. Kita lihat expense kita.
biaya supplier yang kita gunakan atau ini biaya perjalanan barang. Ini nanti sekali lagi saya tegaskan atau saya sampaikan bahwa ini merupakan akun yang kita buat. Nanti mudah-mudahan dalam contoh soal kita bisa buat akun yang lebih real sehingga kita nanti bisa gunakan aplikasi dengan lebih maksimal. Namun untuk pembelajaran kita yang harus kita ingat ini merupakan biaya, maka kita gunakan pilihan expense yang kita miliki dan saya gunakan akun biaya perjalanan barang karena asumsinya pengiriman barang dari Karimun ke Tanjung Pinang. Seperti itu ya. Oke. Purchase command-nya. Silakan kita gunakan apa yang ada di sini, silakan gunakan, tapi saya pilih menu yang ini. Kemudian shipping method-nya kita pilih ini cara pengirimannya. Courier atau FedEx Express. Kita bisa nambah yang baru, misalnya kita gunakan Tiki misalnya. Tiki Expedition. Nah, kita pilih misalnya ya. Ini bukan itu lagi ya. Bukan promo. Lanjut. Supplier billing rate. Saya 500.000. Cost per hour-nya nggak usah dihitung. Karena kita gunakan ekspedisi. Kredit limitnya sama. Kita gunakan misalnya 4 juta saja. ABN kita abaikan dulu. Kemudian ini diskonnya, kalau kita menggunakan diskon, kita berikan yang kita berikan. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Oke, nanti semuanya akan kita simulasikan dalam contoh soal, insya Allah. Kemudian payment details-nya, cara pembayaran kita. Oke, kita buat metode yang baru. Misalnya bank transfer. Belum ada kan? Oke, kita gunakan bank transfer. Karena saya lebih senang gunakan bank transfer sih kalau saya pribadi. Bank transfer menggunakan rekening bank BCA misalnya. Oke, ini kita kosongkan dulu. Nah, siap. Jadi di sini kita sudah menginput, customer kita sudah ada 2, PT ABC dan PT Cemerlang. Kemudian supplier kita juga ada 2. Secara individunya ada Tuan Atan, secara perusahaannya ada PT XYZ. Employee-nya kita juga ada 2, Aziz dan Ridwan, dan personal kita kosong, belum kita buat. Nah, itulah adalah gambaran yang harus kita buat dalam penggunaan aplikasi card file ini. Jadi, sini card listnya seperti ini. Kalau kemudian kita tekan kontak log-nya, ini belum ada kita buat karena kita memang belum melakukan kontak apapun. Bisa juga kita isi, gitu kan. Namun ini nanti akan kita buat ya. Sampai di sini dulu. Kalau untuk print mailing labels ini ya ada juga nanti. Yang saya kira semua ini akan kita perlahan-lahan akan kita bahas satu persatu lebih jauh dan terutamanya dalam pembahasan berikutnya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu dalam materi ini. Di sini ada simulasi yang saya minta teman-teman sekalian untuk simulasikan dan kemudian nanti tolong dikirimkan sebagai tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran kelima kita ini. Ada 6 orang karyawan, kemudian tambah 1 consumer dan 1 supplier. Ketentuannya masing-masing sudah saya tuliskan di sini. Seperti itu. Dan terima kasih juga atas atensinya pada hari ini, perhatiannya juga kepada proses feedback yang teman-teman berikan selama ini. Alhamdulillah saya sudah melihat satu persatu komentar dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa terus semangat dalam proses pembelajaran. Jadi target saya di pertemuan kelima ini kita masih membahas seperti ini teorinya. Kemudian pertemuan ke-6 kita juga kemungkinan akan membahas teori lagi lebih lanjut terkait penggunaan menunya seperti apa,
Kemudian di pertemuan ke-7 kita sudah bisa simulasi secara real menggunakan angka-angka yang mudah-mudahan nanti itu juga akan menjadi apakah itu jadi quiz yang jelas itu merupakan bagian persiapan untuk menghadapi UTS bagi teman-teman sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lalu mohon maaf, masih banyak atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya, teman-teman sekalian. Sampai jumpa.